Perkenalkan, Ibu, saya Yuda Fadil Kirana, mahasiswa Universitas Sarulato, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, Yuda ya? Iya. Jadi Yuda tujuan kemari ingin mewawancara Ibu terkait landasan BK yang ada di dalam program Ibu sebagai guru BK di sekolah SMA Negeri 1 Ampibado ini. Jadi pertanyaan pertama itu, berdasarkan program BK yang Bapak Ibu susun, apakah sudah memiliki atau menaikkan ke landasan BK? Landasan ya. Lanjutkan, mungkin masih ada. Yang pertanyaan kedua itu, berdasarkan pertanyaan nomor 1, program BK apa saja yang tidak terlaksana namun tidak memiliki unsur landasan BK? Di luar landasan BK. Ya. Yang tidak terlaksana. Yang tidak terlaksana dan tidak memiliki unsur landasan BK. Kayaknya satu-satu saya jawab aja ya. Ya. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 5. Seperti yang dikatakan, apakah kami melaksanakan program di sekolah ini memakai atau menggunakan ada beberapa landasan? Ya jelas ya. Jelas kami itu berbuat tidak mungkin di atas kemauan sendiri. Jadi kami membuat program-program yang kami buat, bahkan ada pengembangan program. Kadang kan ada beberapa landasan seperti ada bilang filosofinya, bahwa bimbingan konseling. Untuk filosofi saya jelaskan dulu ya, bahwa kami di sini kan kebanyakan BK ini untuk awam mengatakan bahwa bimbingan konseling itu merupakan satu kerjasama dengan sekolah, satu bidang atau lembaga yang terlalu besar ya. Tapi yang jelas kami adalah mitra dengan personel sekolah lain, guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Itu bukan sebagai tempat untuk menghadiri atau mengeksekusi apalagi. Jadi kami, sehingga untuk orang awam dianggap ini filosofi saya bicara bahwa BK itu adalah semacam polisi sekolah. Nah, jadi anak-anak yang punya masalah harus masuk sini semua, kita adili, padahal yang sebenarnya kembali ke landasan filosofinya bahwa BK itu semacam tempat untuk sharing, tempat untuk menemukan solusi bersama, bukan solusi kita sendiri tapi bersama, memecahkan masalahnya. Itu secara filosofi kami harus luruskan. Jadi BK di sini adalah, kalau kita bilang bahwa ini adalah medikal atau rumah sakit, semacam rumah sakit, jadi yang orang sakit kami bisa mengatasi, mendiagnosis. Itu kalau kami condong ke situ. Atau ada yang bilang bahwa BK ini bengkel untuk memperbaiki, kasarnya seperti itu. Tapi kami lebih suka dengan bahasa bahwa bimbingan konseling adalah tempat mencari solusi bersama. Bimbingan, baru namanya kan, bimbingan, membimbing. Jadi anak-anak yang bermasalah itu baru satu landasan yang kami ucapkan tuh, kami uraikan. Jadi filosofi artinya pengertian tuh, pengertian dari BK, arti dari BK sendiri. Bimbingan, kami membimbing lagi. Jadi mendidik mungkin lebih ke kelas, tapi ruangan kami ini persiapkan untuk membimbing mereka yang punya masalah. Jadi layanan yang kami berikan selain layanan pribadi, sosial, belajar, karir, jadi ada lagi layanan yang landasan teknologi, ya. Jadi saya langsung ke landasan kedua, teknologi. Jadi teknologi itu yang termasuk saya uraikan bahwa kami tetap membutuhkan itu dengan era globalisasi ini, era digital yang sekarang memang mau tidak mau kita harus masuk di dunia itu. Jadi BK juga ternyata memasukkan satu layanan yang terkini, yaitu layanan dukungan sistem. Jadi itu terkait dengan landasan teknologi. Berikutnya landasan yuridis. Itu sebenarnya dia menempatkan landasan yuridis itu pada tempat yang pertama. Jadi apa? Kami membuat program itu berdasarkan apa? Tentu permennya, undang-undang pendidikannya. Jadi kami tidak boleh menyimpang situ kayak pembuatan formal, termasuk home visit itu kan diatur semua deh. Termasuk dana home visit itu BOSDA untuk SMA ini mungkin nanti akan didengar bahwa kami alhamdulillah
dibantu juga oleh bosnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kunjungan visit di rumah setelah memang masalah itu tidak bisa kita antisipasi di sekolah. Jadi, atau biasa kendala orang tua diundang untuk konsultasi dengan permasalahan anaknya dari 1, 2, 3 kali tidak datang, kami yang jemput bola di rumahnya. Itu adalah secara yuridis. Secara religi, landasan religi. Jadi kami, maaf ya saya borong satu kali saja. Secara religi itu kami mungkin ada teman-teman BK yang lain, ini di sini ada 3. Ini kami kerjasama untuk memberikan pembinaan. Terkadang walaupun mungkin program kami tersendiri tidak ada, tapi program sekolah kami bersinergi dengan program OSIS, biasa ada taklim. Jadi kami ini ada bapak berdua ini kadang membantu memasukkan, karena landasan apa tadi dek religius itu terkait dengan sikap, dengan akhlak mereka. Jadi kami bekerja sama dengan program OSIS untuk melaksanakan taklim misalkan seperti itu. Ada lagi? Kemudian pertanyaan ketiga Ibu, berdasarkan program BK yang Bapak khususnya, landasan BK apa yang paling menonjol? Landasan BK Apa yang paling menonjol? yang paling menonjol di sini menurut saya sebenarnya semuanya sih menonjol ya. Tapi kalau untuk pengertian itu kita bukan tidak berikan pemahaman. Tapi waktu asesmen pertama di kelas 10 itu kami memperkenalkan diri. Jadi termasuk landasan falsafahnya ya tentang apa itu BK. Itu adalah pengenalan anak-anak yang baru masuk biasanya itu. Terus yang menonjol ya terkait itu religius, karena anak-anak tidak sopan sama guru, membuat pelanggaran apapun itu harus kita kaitkan dengan bagaimana mereka punya sikap tentang, biasa kita kaitkan dengan keyakinan mereka. Misalkan di luar yang non-muslim misalkan, kami melakukan bagaimana kita, misalkan kasus-kasus SMA ini kan biasa pacaran gitu. Jadi kami kasih tahu bahwa agama manapun tidak mengumbar kebucinan kalian di depan umum seperti itu. Jadi perkelahian itu kan termasuk religius, karena tidak ada kerjasamanya, tidak ada toleransi antara teman dengan teman, bullying itu kan yang menonjol menurut kami ya religius. Kemudian Ibu, pertanyaan keempat, berdasarkan landasan religius, apakah memiliki pengaruh terkait program dan bagaimana dampak yang nyata terhadap siswa? Kalau dampaknya itu ya memang semua berproses adik ya. Jadi saya katakan dampak harusnya ada. Kalau keinginan BK harusnya ada dampak religius. Misalkan sering bolos, itu kami berusaha secara walaupun tidak kelompok konseling kelompok pribadi, kita biasa klasikal ke kelas bahwa coba bayangkan kalau kamu bolos terus sedang kamu, jadi kita kasih arahan anak itu, tatap orang tua, ingat orang tua yang telah memberikan doa kamu saat kamu berangkat sekolah, saat memberikan bekal uang, korban waktu, korban tenaga, korban material. Jadi kami tumbuhkan itu anak untuk bakti sama orang tua. Jadi tolong diperbaiki bolosnya. Jadi dampaknya insya Allah ada. Kalau kita juga proaktif, bukan kita kasih saran kita lepas, tapi kita tetap monitoring bersama wali kelas. Jadi seperti itu. Dampaknya insya Allah ada. Pertanyaan terakhir Ibu, apakah landasan BK sudah menjadi pedoman pada program kerja serta kegiatan pendukung BK? Wajib menurut saya. Jadi landasan itu jadi pedoman kami. Ya, jadi kayak kode etik saja. Kami selalu mengambil foto itu, kode etik kan kerahasiaan, azas kerahasiaan. Itu kan landasan di yuridis, kan? Di yuridis itu ditekankan bahwa azas kerahasiaan kita itu pada
kerahasiaan memang ya. Jadi kami memfoto konseli kami itu selalu kita foto dari belakang pertama, kedua kita samarkan nama. Kalau kita harus memang publish, kita harus samarkan namanya, menjaga kerahasiaan, kode etik, bimbingan azas kerahasiaan itu adalah ada di landasan jurnalisme. Baik, jadi sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.